kelas 11 MIPA 1 SMA Unggul Kabupaten Aceh Selatan. Jadi saya diberi tugas sekolah untuk menjelaskan materi tentang lahirnya VOC. Materi kali ini adalah lahirnya VOC. Banyak orang-orang Eropa datang ke wilayah timur untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Dan setelah mereka menemukan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah, semakin banyak orang Eropa yang datang ke Indonesia karena di sana harga rempah-rempah sangatlah mahal. Masing-masing kongsi dagang dari setiap negara di Eropa membentuk persekutuan dagang bersama untuk memperkuat posisinya di dunia timur. Contoh, pada tahun 1600 Inggris membentuk kongsi dagang yang bernama East India Company yang disingkat dari jadi EIC, yang kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Tahun 1811 kedudukan Inggris sangat kuat dan luas, bahkan sampai menempatkan kedudukannya di Nusantara. Terkait dengan itu, pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan untuk membentuk suatu kongsi dagang lebih besar, yakni pada tanggal 20 Maret 1602 resmi terbentuk kongsi dagang Belanda yang bertempat di Nusantara, yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC, atau bisa disebut juga dengan Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Adapun tujuan VOC antara lain sebagai berikut: menghindari persaingan tidak sehat antar kongsi dagang Belanda yang sudah ada. 2. Memperkuat kedudukan pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara-negara lain. 3. Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur atau orang-orang penting di Belanda, sehingga disebut Dewan 17, dan juga disebut dengan Heren XVI. Heren XVI ini maksudnya adalah para tuan. Hak dan kewenangan VOC: 1. Melakukan monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. Membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, melakukan peperangan, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahannya. Dari awal pertumbuhan sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan urusan-urusan VOC, termasuk urusan perluasan wilayah monopoli. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dagang antar bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Maka tahun 1610 secara resmi dibentuk jabatan baru dalam VOC, yaitu jabatan Gubernur Jenderal, dan juga dibentuk Dewan Hindia atau Raad van Indi yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pertama adalah Pieter Both pada tahun 1602 sampai 1614. Dia pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 dan dia pergi ke Jayakarta. Jakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa adalah kota dagang yang ramai. Pada tahun 1611, dia berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta dan membeli sebidang tanah di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah cikal bakal hunian dan kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan cikal bakal kota Batavia. Di lokasi ini dia juga mendirikan bangunan berlantai 2 sebagai tempat tinggal, kantor, dan gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian di Maluku dan berhasil mendirikan pos di Ambon. Demikianlah hasil video saya tentang materi lahirnya VOC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.